Oke, sudah bisa dimulai. Ya. Ya, salam untuk kita semua. Kami dari kelompok 9 akan memaparkan terkait dengan materi ateisme, Dawkins, dan The Problem of Evil. Kelompok kami terdiri dari 5 mahasiswa. Ada Benjamin Isidro, ada Gina Septiana, ada Meriati, ada Septia Agustin, ada Zarvan Trisnadi. Selanjutnya, boleh dibantu next. Nah, untuk pembahasan pertama, saya mewakili kelompok akan memaparkan terkait dengan background dari ateisme Dawkins. Nah, Richard Dawkins ini adalah salah seorang ahli di bidang biologi evolusioner. Melalui karyanya yang kontroversial, The God's Delusion, Dawkins menyampaikan argumen-argumen yang menentang terkait dengan kepercayaan religius tradisional. Nah, menurutnya Tuhan itu irasional dan tidak berdasarkan dengan bukti ilmiah. Nah, menurut pandangan dari Dawkins juga kita tidak memerlukan penjelasan supernatural atau being yang lebih tinggi ya, atau campur tangan ilahi untuk bisa memahami asal-usul dan keberagaman spesies yang ada di dunia. Ia meyakini bahwa mekanisme seleksi alam dan juga teori evolusi dari Darwin itu sudah cukup untuk menjelaskan kompleksitas dari kehidupan kita di bumi ini. Nah, lebih lanjut lagi, Dawkins juga mengkritik peran agama dalam masyarakat modern. Dawkins berargumen bahwa kepercayaan religius itu seringkali sebenarnya menghambat kemajuan ilmiah dan pemikiran rasional. Jadi menurut Dawkins, seharusnya masyarakat itu perlu bergerak lebih maju dengan cara berpikir yang basisnya itu bukti dan dengan landasan metode-metode ilmiah. Nah, selanjutnya boleh dibantu next. Nah, selanjutnya adalah pembahasan terkait the problem of evil. Nah, problem of evil ini atau biasa kita kenalnya dengan istilah masalah kejahatan ya. Intinya sebenarnya the problem of evil ini adalah pertentangan logis antara uh, keberadaan kejahatan di dunia ini dengan konsep Tuhan itu sendiri, di mana sebenarnya kita memahami bahwa Tuhan itu identik dengan konsep Tuhan Maha Baik, kemudian Tuhan Maha Kuasa, dan juga Tuhan yang Maha Tahu. Nah, kemudian akhirnya muncullah pertanyaan, jika Tuhan memang memiliki ketiga sifat tersebut, mengapa ia juga memberikan penderitaan dan kejahatan untuk hadir di tengah-tengah kehidupan kita? Nah, dari sini juga akhirnya eksistensi kejahatan ini dianggap oleh Dawkins itu inkonsisten dengan sifat-sifat Tuhan yang kita yakini. Nah, kemudian ada juga istilah terkait dengan teodisi, di mana sebenarnya para filsuf dan juga teolog itu mencoba akhirnya mengelaborasi ya, atau memberikan tanggapan terkait dengan pendapat The Problem of Evil gitu, bahwa sebenarnya menurut konsep teodisi ini kejahatan itu sebenarnya ada karena manusia sebenarnya bisa memilih gitu, apakah mereka mau melakukan kejahatan atau tidak. Kemudian yang kedua ada uh, kejahatan atau penderitaan itu sebagai pengembangan karakter manusia, dan juga yang ketiga itu uh, uh, sebenarnya itu hanyalah keterbatasan kita sebagai manusia gitu, yang kita tidak tahu sebenarnya apa rencana dari being yang lebih tinggi gitu. Nah, mungkin slide selanjutnya akan dibantu dijelaskan oleh rekan saya. Silahkan. Oke, selanjutnya yaitu kita akan next ke jawaban para filsuf di abad pertengahan. Yang salah satunya yaitu argumen ontologis dari Saint Anselm. Saint Anselm yang hidup pada tahun 1033 sampai 1109 dalam karyanya Proslogion menyatakan bahwa Tuhan adalah sesuatu yang lebih besar dari manapun, segala sesuatu yang tidak dapat dipikirkan. Jika kita dapat memikirkan adanya Tuhan yang paling sempurna, maka Tuhan harus ada. Sebab eksistensi di dalam kenyataan lebih besar, lebih sempurna daripada eksistensi di dalam pikiran saja. Relevansi untuk menjawab Dawkins tadi, yaitu pertanyaan Dawkins yang sudah disebutkan oleh Kak Ido, argumen ontologis ini lebih bersifat rasional murni, tidak perlu bergantung pada observasi empiris, sehingga klaim Dawkins bahwa Tuhan tidak terlihat oleh sains tidak serta-merta membatalkan logika ini. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Oke, saya akan melanjutkan salah satu jawaban dari filsuf abad pertengahan terhadap argumentasi Dawkins, yaitu dari Thomas Aquinas lewat argumen kosmologis. Aquinas itu merumuskan
5 jalan dalam semua teologi. Salah satunya adalah sebab pertama atau causa prima. Jadi pendapat utamanya Thomas Aquinas adalah segala hal itu selalu ada penggerak pertama atau penyebab pertama gitu. Tidak ada suatu hal yang muncul begitu saja, selalu ada penggerak atau penyebabnya. Secara religius itu yang kita sebut dengan Tuhan. Nah, dari sini jawaban relevansi dari argumennya Aquinas terhadap teori ateisme Dawkins adalah di sains itu juga ada awal mula, misalnya seperti Big Bang yang menjadi awal mula alam semesta. Dalam argumen kosmologis menyatakan bahwa ada yang memulai semuanya. Maka Dawkins itu mungkin akan membantah dengan teori evolusi atau naturalisme, tapi Dawkins itu tidak akan menjawab bagaimana atau mengapa sesuatu itu ada dari ketiadaan gitu. Jadi pertanyaan tentang keberadaan Tuhan itu tetap relevan terlepas dari argumen Dawkins tentang ateisme. Yang kedua adalah dari William Paley soal argumen teleologis. Dari sini Paley menyatakan bahwa alam semesta itu sangat kompleks dan keteraturan dari alam semesta itu menunjukkan adanya sang perancang cerdas. Lumayan mirip dengan argumennya Aquinas, hanya Paley itu berfokus pada sesuatu yang sangat kompleks itu pasti ada penciptanya. Salah satu notion analogi yang sangat terkenal adalah analogi soal jam tangan dari William Paley. Misalnya di sebuah tempat antah berantah gitu, di padang rumput, tahu-tahu ada sebuah jam, pasti kita akan otomatis berpikir kok bisa ada jam sih di padang rumput gitu. Pasti akan ada pembuatnya. Jadi tidak serta-merta langsung ada jam tersebut di tempat yang antah berantah. Relevansi argumen Paley terhadap ateisme Dawkins itu adalah Dawkins sebenarnya menulis The Blind Watchmaker itu untuk menolak argumentasi Paley. Tapi menurut para filsuf abad pertengahan, keteraturan dan keindahan hukum-hukum alam itu sebenarnya menandakan adanya purpose, dan purpose itu didefinisikan sebagai pencipta. Jadi argumen utama Dawkins itu ditolak juga oleh Paley. Selanjutnya dilanjutkan oleh Kak Mary. Oke, thank you Kak Septi. Selanjutnya saya akan membahas jawaban pendekatan filosofi modern dan teodisi modern. Pendekatan filosofi modern yang dikatakan Immanuel Kant, yang pertama kritikan terhadap argumen ontologis. Kant menilai bahwa eksisten bukanlah predikat yang menambah sifat kepada konsep objek. Namun di era modern, Alvin Plantinga mengembangkan versi modal ontologi argumen yang mengatakan jika keberadaan makhluk maha sempurna itu mungkin, makalah pasti ada. Atau yang dikatakan karena kesempurnaan melibatkan eksisten di seluruh possible world. Yang kedua, Kant mengatakan fine-tuning argument. Sains modern menemukan bahwa konstan-konstan fisika seolah diatur sangat presisi sehingga kehidupan bisa muncul. Argumen ini menyatakan bahwa presisi tersebut menunjukkan tanda-tanda desain cerdas. Dari sini relevansi untuk menjawab Dawkins kerap memposisikan argumen di ranah empirisi atau evolusi seleksi alam. Namun modal ontologi argumen dan fine-tuning argumen bergerak di ranah filsafat dan kosmologi yang lebih luas. Evolusi biologis tidak menafikan kemungkinan atau penyetelan konstan yang sengaja membuat alam semesta mendukung kehidupan. Selanjutnya kita lanjutkan dengan Kak Darvan. Oke, nah selanjutnya adalah pendekatan teodisi modern yang disampaikan oleh Leibniz dan Plantinga, gitu. Nah, dari Leibniz dalam teodisi, Leibniz berpendapat bahwa Tuhan menciptakan dunia terbaik dari segala kemungkinan. Kejahatan fisik dan moral muncul karena keterbatasan makhluk atau finite beings, bukan karena cacat dalam rancangan Tuhan. Lalu Plantinga menyampaikan bahwa terdapat pembelaan bahwa sebagian besar kejahatan bermula dari kebebasan moral yang diberikan Tuhan kepada manusia. Tanpa kebebasan, kebaikan juga tidak akan bermakna, sehingga keberadaan kejahatan merupakan risiko logis dari kehendak bebas. Nah, relevansi apa sih yang bisa menjawab Dawkins? Nah, Dawkins ini sering menekankan penderitaan dalam alam, termasuk natural selection yang kejam sebagai argumen menolak Tuhan yang maha baik. Teodisi modern, khususnya gagasan Leibniz dan pembelaan kebebasan menegaskan bahwa penderitaan alam
dan kejahatan moral manusia tidak bertentangan dengan keberadaan Tuhan. Justru keduanya adalah konsekuensi dari dunia yang memiliki hukum alam tertentu dan makhluk bebas. Dengan demikian, kejahatan di dunia tidak serta-merta menggugurkan sifat baik Tuhan, karena konsep dunia terbaik dan kebebasan moral menyediakan landasan penjelasan. Nah, maka ini, next, kesimpulannya adalah teori evolusi dan sains modern tidak otomatis menyanggah argumen keberadaan Tuhan, sebab argumen filosofis menyentuh ranah metafisika yang melampaui data empiris. Yang kedua, masalah kejahatan atau the problem of evil atau teodisi ini tetap menjadi misteri besar. Namun, filsafat dan teologi menawarkan penjelasan bahwa penderitaan dan kejahatan dapat konsisten dengan keberadaan Tuhan yang Maha Baik, terutama jika mengakui kebebasan dan keterbatasan makhluk. Yang terakhir adalah, dengan demikian, ateisme yang disampaikan oleh Dawkins bukanlah argumen utama yang meniadakan Tuhan. Ada tanggapan kuat dari para filsuf, baik abad pertengahan maupun modern, yang menunjukkan bahwa keyakinan akan Tuhan masih rasional. Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga dapat berguna bagi kedepannya. Terima kasih dan selamat malam. Yeay!